Halo semua, ada yang masih kenal sama gua? Mungkin sudah telat, tapi aku mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga rezeki kalian dilancarkan dan kalian tidak lagi halu. Amin. Mohon maaf karena tidak bisa upload video, dan untuk tahun ini mungkin masih tidak bisa karena aku masih dalam studi. Tapi tidak perlu menangis, aku akan mencoba mengupload video kalau bisa. Kalau bisa. Video ini bukan ucapan perpisahan, lebih kayak seperti aku nggak pernah promosiin hasil karyaku deh di sini. Oke, langsung saja. Untuk kalian yang suka baca novel, mencari-cari novel yang bagus, aku buat novel nih. Udah lama sih, cuman terdelay aja dan belum bisa lanjut. Aku buat novel bukan karena ingin jadi novelis atau semacamnya, hanya hobi yang sudah aku tekuni sejak masih sekolah dulu. Dan ternyata aku sudah buat banyak novel rupanya. Jadi aku ingin promosiin novelku kepada kalian. Untuk kalian yang mau baca novelku, kalian bisa mengunjungi websiteku yaitu somesoblogspot.com. Linknya aku taruh di deskripsi. Di website itu nggak ada sinopsisnya, jadi aku beritahu setiap garis besarnya saja. Yang pertama adalah novel terbaruku yang berjudul Ten Book Rings. Ini novel masih hangat dan masih prolog. Kedepannya mungkin novel ini akan menjadi fokus utamaku setelah studiku selesai. Novel ini mengambil latar cerita tentang Hunter. Untuk kalian yang suka baca manhwa dari Korea, seharusnya kalian sudah tidak asing mendengar kata Hunter. Tapi sejujurnya, novel ini potensinya besar banget. Sudah banyak manhwa Hunter yang aku baca sebelum akhirnya jenuh permanen. Bisa aku katakan, novel ini akan lebih kompleks karena banyak fitur-fitur yang kurang dari novel Hunter yang pernah aku baca. Ya, itu masih pemikiran aku sendiri. Kedepannya lihat saja nanti. Selanjutnya adalah novel Eraser. Ini adalah novel yang aku buat benar-benar menguras otak. Novel ini bergenre native isekai. Singkatnya, ini cerita tentang perang antara dua kubu Valtera yang berada di selatan dan kubu Eltaram yang berada di utara. Ceritanya menyangkut seorang pria muda bernama Logos yang sangat ingin menjadi Eraser. Jadi, apa itu Eraser? Itu adalah gelar atau simbolisasi dari pejuang second being melawan intimidasi dari first being. Tapi ceritanya lebih kompleks hanya dari itu. Banyak lika-liku yang harus dilewati dan alur novel ini berat sih untuk mengatakannya. Alurnya benar-benar lambat. Kalau kalian pernah menonton anime Otaksi, ya kira-kira seperti itu. Dan lebih dari itu, ceritanya nggak hanya berfokus kepada karakter utama saja. Akan banyak karakter sampingan yang bakal dapat sorotan lampu hijau. Karena semuanya akan terhubung ke satu titik. Selengkapnya kalian bisa baca sendiri. Ngomong-ngomong, itu sudah selesai volume pertamanya. Volume keduanya ditunggu saja. Oke, selanjutnya adalah novel One Impi, atau sebut saja One Mana Point, atau satu mana point. Ini adalah novel pertamaku. Ceritanya tentang sebuah game virtual, yang dimana MC kita, yaitu Fleet Salvior, dengan nickname Lut, harus kembali memainkan game virtual berkat bujukan dari seorang peneliti game bernama Lanvion Carvolin. Lanvion adalah peneliti game yang sedang mengembangkan update besar-besaran patch berikutnya, dan update itu adalah sebuah munculnya benua baru atau Neo Continent. Hal itu disebabkan karena quest di benua utama hampir terselesaikan. Mereka harus mencari cara nih untuk memperpanjang kelangsungan hidup game mereka secepat mungkin. Muncullah ide brilian itu. Tapi tidak semudah itu menciptakan benua baru. Mereka harus tahu kelayakan benua itu dan mencari apa saja yang kurang termasuk bug dan level kekuatan para penghuni benua baru. Dan untuk itulah mereka membutuhkan seorang player untuk menguji kelayakan benua tersebut. Mereka membutuhkan beta tester. Selanjutnya adalah novel Dandelion Fortagna. Cerita ini belum aku edit. Mungkin ini yang paling banyak miss kata-kata. Jadi sorry aja. Cerita ini sebenarnya hanya cerita sekilas, jadi aku nggak terlalu fokus banget saat membuatnya. Intinya, ini masih berhubungan dengan novel One Impi. Bila One Impi adalah cerita player yang menjelajahi benua baru, maka Dandelion Fortagna akan berfokus pada satu player di benua utama. Dan yang membuat menarik adalah ceritanya mengambil unsur isu-isu sosial di zaman virtual. MC-nya bernama Rinal, seorang pekerja bangunan berasal dari Indonesia, menghabiskan sisa hidupnya bekerja tanpa henti dengan minimnya cahaya masa depan. Pada suatu momen, Rinal mendengar bahwa bermain game bisa menghasilkan banyak uang. Dengan keputusan yang sudah bulat, dia mengeluarkan semua tabungannya dan menyewa rental virtual reality dan mulai bermain game. Ya, kalau bisa aku katakan ceritanya nih hampir sama ke Overgrade dan Moonlight sih. Cuman di sini ada sedikit berbeda. Dan novel sisanya cuma novel iseng-iseng saja, seperti Reincarnation of Choice dan Madara Isekai, yang memang gak bakal gua lanjutin sih itu.
Baiklah, itu saja untuk pembahasan video kali ini. Mungkin dari kalian ada yang suka buat novel. Coba beritahu aku novel buatan kalian. Kalau ada waktu akan aku baca. Sampai jumpa.